بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Walwarisuna minar rijali asyaratun. Para pewaris dari kalangan laki-laki itu jumlahnya ada 10. Tapi ketika kita perinciakan jumlahnya ada 15. Nah, ada 15 orang. Nah, al-ibnu wa ibnuhu wa insafala. Yang pertama itu ibnun. Ibnun itu anak laki-laki, ini jelas mewaris. Kemudian ibnuhu, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini juga mewaris. Nah, kita langsung di sini aja gini ya kalau. Nah. Ini yang pertama yang dari kalangan laki-laki yang pasti mewaris, ini adalah anak laki-laki. Jadi seseorang mau dia itu suami atau istri atau nanti bisi bini yang kedua dan sebagainya, melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya ini mewaris. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini juga mewaris. Satu contoh lah, misalnya kayak ini. Ini kainya sugih. Kainya ini bisi apa? Kainya ini bisi anak laki-laki 3. Nah, seseorang nih misalnya Haji Ahmad bisi anak laki-laki 3. A, B lawan C. A bisi bekawin bisi anak pulang laki-laki. B kawin bisi anak laki-laki. C kawin bisi anak laki-laki. 3 ikung anak laki-laki Sidin ini meninggal. Nah, tertinggal cucu-cucu Sidin lagi. Nah, ini ya, meskipun lain abah kan cucu, yang penting cucu laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-laki itu misalnya Sidin bisi anak laki-laki 3, berarti ketiganya ini bisi anak laki-laki. Nah, ini dihitung di sini, masuk di sini. Jadi saling bersepupuan ini mewaris dari kainya, kainya yang meninggal misalnya kayak itu. Nah, kemudian kita anggap aja di sini misalnya adalah nang meninggal tuh binian, karena ini kan lakian berataan nih. Jadi nang meninggal tuh binian, misalnya sini kita ngarannya yang meninggal Yanti misalnya. Nah, yang meninggal. Anunya lah, tulisannya lah. Nah, ya kalau jadi yang meninggal sini bebinian, kita ngarannya Yanti. Nah, ini mayatnya. Nah, Yanti ini bisi yang pertama, ini bisi anak laki-laki. Yang kedua, ini bisi cucu juga, cucunya tuh cucu laki-laki dari anak laki-laki si Yanti tadi. Nah, kemudian si Yanti ini pulang meninggalnya itu masih bisi kuitan, ayah. Masih bisi ayah. Kemudian pulang si Yanti ini ternyata meninggal masih ada bisi ayahnya ayah, siapa? Kai, kalau kita nyambat ya, kalau lah kai. Kai yang dimaksud di sini kan kai itu ada 2, kai dari pihak abah lawan kai dari pihak mama. Nah, yang mewaris itu hanya kai dari pihak abah, abahnya abah. Kalau abahnya mama tuh kada mewaris sama sekali. Kalaunya yang meninggal tuh Yanti ini si cucu Sidin. Kemudian Yanti ini ada juga bisi saudara kandung dan sanak kandung.
Kemudian saudara seayah, ini nih bubuhan nang mawaris berataan nih. Yanti ada juga bisi saudara seayah, Yanti ada juga bisi saudara seibu. Nah kemudian nang saudara Yanti nang sekandung lawan nang seayah nih juga bisi anak. Jadi anak saudara kandung itu yang mewaris hanya lakian. Kalau binian kada. Putri saudara kandung tuh kada mewaris. Ulun bisi dan sanak lakian, dan sanak lakian ulun ni bisi anak bebinian. Nah anak bebinian tuh kada mewaris. Tapi kalau nya dan sanak ulun itu bisi anak lakian, maka mewaris. Nah kemudian putra saudara seayah ada juga Yanti nih. Waktu Yanti meninggal nih ya kalau lah, anak laki-laki tadi, cucu laki-laki dari anak laki-laki ini, kemudian bisi kuitan masih hidup, bisi kai masih hidup, bisi saudara kandung masih hidup, bisi saudara seayah ada juga masih hidup, bisi saudara seibu ada juga masih hidup. Bisi kamanakan ini kan jatuhnya kamanakan bagi yang meninggal ya kalau lah. Ini kamanakan nih. Kamanakan dan dari anak saudara kandung, anak dan sanak laki-lakinya bisi anak pulang lakian. Atau anak saudara seayahnya si Yanti ini bisa anak lakian juga. Nah kemudian paman, bisi juga sekalinya paman. Paman ini maksudnya saudara kandung ayah, itu paman. Kemudian paman yang kedua yang mewaris di sini saudara ayah nang sebapak. Kalau paman saudara ayah seibu tuh kada mewaris. Kemudian lagi lanjut anak paman nih. Nomor 12 ini anak paman dari nomor 10. Ya kalau lah namanya oleh nomor di sini. Ini apa? Ini paman saudara kandung ayah bisi anak. Jadi ini model kayak peranah sepupu lawan mayit nang meninggal. Nah, ini pun putra paman saudara sebapa dengan ayahnya Yanti, ini pun juga masih hidup. Kemudian suami masih hidup juga. Nah ini kada mungkin ada nih jasa memerdekakan ini zaman sekarang kada ada lagi sudah. Jadi ini kemungkinan dicoret lah untuk zaman sekarang. Nah jadi hanya 14. Nah jadi ujar para ulama dari apa? Dari yang 14 orang ini apabila ini kan sudah dipastikan yang meninggal nih ini yang mati. Nah yang mati perempuan, pasti yang mati perempuan. Kenapa? Karena ini ada suami. Ini suami kan, yang mati pasti perempuan. Maka jersidin apabilanya ke-14 orang ini terkumpul seberataan ada ketika meninggal si Yanti ini. Nah, maka yang hanya mewaris itu cuman ini. Nah, ini sama ini sama ini. Nah, tiga aja. Jadi seberataan ahli waris ada. Ya kalau lah terkumpul 14 orang nih. Yang mewaris itu cuma 3 aja. Yakni yang pertama dulu suami. Kenapa jadi suami diandak para ulama di akhir? Karena suami inilah yang tidak ada punya hubungan darah sama sekali dengan Yanti. Karena itu ini di akhir. Nah, ada pun yang di atas ini nomor 1 sampai 13 ini semuaan orang-orang yang ada hubungan darah dengan mayit. Nah, nanti pembahasannya nang kayak apa? Itu nanti ada di akhir masalah faraid. Ketika misalnya harta Yanti ini sudah dibagi, lalu misalnya bisi harta 100 juta sudah dibagi lawan ahli-ahli waris, ternyata masih ada tersisa misalnya 10 juta. Masih ada tersisa 10 juta. Nah, 10 juta itu kemana dialokasikan? 10 juta itu ada yang mengatakan nih kepada ini sampai nomor 13. Bisa ini misalnya kena bagian masing-masing sepernya. Nah, suami ini kada boleh mendapatkan 10 juta tadi. Kenapa? Karena ini bukan sedarah, bukan keluarga dengan si istri. Karena itu suami ini pahabisan. Jadi jasidin cuman bila statusnya suami itu pasti
pasti dapat. Jadi yang hanya mewaris ini anak laki-laki, ayah sama suami. Kenapa jadi cucu laki-laki kada dapat? Karena terhalang oleh anak laki-laki yang masih ada. Kenapa jadi kainya nih ayahnya ayah kada dapat padahal ini lebih tua daripada ayahnya nih ya Allah. Nah, karena dihalangi oleh ayah ini. Nah, kenapa saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapa ini kada dapat? Ini nang menghalangi nah ayah ini nah. Bilanya ada ayah, ini seberataan nang di bawah ini nah ini kada nang dapatnya nih selama ayah ini masih hidup. Nah, ini nang berataan ini kada dapat nih. Begitu juga misalnya ayah nih anggap misalnya sudah kada ada lagi ya kalau lah amonnya ayahnya kada ada lagi tapi anak laki-laki ada, ini seberataan sampai ke bawah kada ada dapat warisnya kecuali suami ini. Kecuali suami. Nah, paham lah. Ada nang kada paham lah. Ya. Ya, harta istri aja yang dibagi. Jadi misalnya suaminya ini misalnya punya rokok 10 buah atas nama suami karena memang suami kan yang berduit, kemudian lagi rumah atas nama suami, kemudian duit-duit 10 miliar di tabungan atas nama suami. Si istri ini cuman misalnya bisin apa si istri ini ditukarakan oleh nang laki setiap setahun sekali emas 100 gram misalnya atau emas 50 gram tak kumpul berapa nih, anggap aja misalnya ini bisi warisan emas berapa ya lah 500 gram misalnya ya kalau lah. Nah, emas 500 gram bisi warisan emas 500 gram. Nah, ini 500 gram ini nanti ketika ini meninggal itu suami dapat juga, suami dapat punya ada anak, suami dapat 1/4. Jadi 1/4 dari 500 gram aja nang nyaman tuh 400 misalnya adalah nah 400 gram. Berarti si suami dari warisan ini dapat berapa? 100 gram. Supaya nyaman menghitung tadi. Nah, sisa 300 gram. 300 gram ini lagi diperebutkan oleh anak laki-laki si Yanti lawan abahnya. Nah, mun 300 gram itu berarti abahnya ini dapat 1/6. 1/6 dari 300 berapa? 1/6 dari 350 gram ya Allah lah. Nah, abahnya dapat 50 gram, sisanya nih anak laki-laki yang mengambilnya berataan. Berarti berapa tadi? 250 gram itu diwaris oleh si anak laki-laki. Nah, kayak itu cara membaginya. Nang ini Bang, cucu laki-laki ini kada dapat karena ada penghalangnya anak laki-laki. Nang saudara-saudaranya nih Bang, saudara-saudaranya ini dapat lah, kada dapat juga. Kenapa? Karena dihalangi oleh anak laki-laki dan ayah tadi. Jadi mun misalnya adalah Yanti meninggal, ini jangan obat campur ini seberatan ini kada dapatnya satu pun. Hendak minta bagian ya kada boleh. Nah, ada lagi pertanyaan lah. Itu kalau masalah itu tergantung nanti akad di awal. Jadi beginilah, harta gono gini kan itu disebut kalau zaman sekarang tuh harta gono gini. Nah, harta gono gini itu bisa sah sebagai harta milik bersama apabila sejak awal itu laki punya modal, bini punya modal lalu berusaha bersama. Laki modalnya misalnya 100 juta, bini modalnya 75 juta, berarti itu laki berapa tuh dapat berapa persen gitu. Nah, jadi sampai berusaha 10 tahun, 20 tahun, kemudian duitnya berdua itu jadi misalnya sampai 50 miliar. Nah, itu berarti nanti harta laki itu sekitar berapa persen dari 100 juta dahulu waktu mengumpul duit. Itu jadi harta gono gini. Nah, itu harus ada akadnya jelas. Kalau akadnya kada jelas, berusaha bersama, berjuang bersama, itu dihukumi nanti istri hanya membantu.
apalagi misalnya bergerobak ya kalau lah menjual apa berjualan nasi goreng kah. Nah itu suami nang bekerja, istri itu hanya sebagai membantu. Kalau membantu berarti kada dapat jatah apapun kecuali dibicarakan akadnya mulai bersama. Nah lah kita ini berusaha bersama, pian dapat seini, ulun dapat seini. Nah oke, nah itu nanti kalau sudah banyak besi harta itu bisa nanti ketika meninggal dibagi dua misalnya. Tapi kalau tidak ada akad di awal tuh kada kau dibagi dua, itu jangan berani-berani membagi tuan guru biasa macam ulun nih lah, datang dipinta orang untuk membagikan warisan tapi guru aja separuh dulu dibagi lon julung lon bini atau julung lon laki. Nah itu lon kedua nih kedua campur, pian lebih baik ke Kementerian Agama aja atau kemana tuh hukum kan apa pengadilan agama di sini. Nah baik ke situ aja, itu urusannya lebih lebih jelas. Tapi kalau nya jelas ini nang meninggal ini harta laki kedua sudah, nah ini harta bini. Nah harta laki itu aja yang dibagi. Macam Yanti tadi ini bisa 400 gram aja, padahal lakinya bisa miliuner misalnya, tapi nya ditukarakan nang laki misalnya terakhir sebelum meninggal hanya meninggal 400 gram aja, emas ini nang dibagi lawan sisa sisa ahli waris. Ada lagi lah ya. Mm Ya ya, kan apa-apa. Kan apa-apa. Itu bagus benar. Itu bagus benar. Kan ini anaknya ini duit dapat juga ya kalau lah berusaha kada. Makanya bahasa kita ini kita bukan pewarisnya tapi perintis. Ini merintis kadanya langsung dapat warisan aja banyak duit. Lalu misalnya karena ya kalau anaknya ini kan ini cucu laki-laki ini anaknya ini ya kalau lah ini kada jadi masalah, ini jadi tanggung jawabnya. Misalnya ada dan sanak biasanya nih lah, ada dan sanak seayah dan sanak misalnya semama nang kada kandung nih, ini hidupnya biasanya paling sakit nih karena kada tapi deh ini bini kedua bini ketiga biasanya ya kalau lah. Nah ini dan sanak sebaba nih bini kedua bini ketiga ini biasanya napa dikucilkan dari keluarga, bisa ini membari nang ini marina nih berarti nih peranah marina oleh si anak laki-laki karena ini badan sanak lawan mamanya nang meninggal. Ada lagi lah ya. Hmm. Yang gimana tuh? Hmm. Jadi apa? Kajian dari pemerintah. Hmm. Bisa berkembang. Hmm. Saya itu ya terkait gimana? Hmm. Ya, kalau yang dapat gajian dari pemerintah siapa? Oh, yang lakinya. Oh, nggak dapat sama sekali, nggak ada bagian sama sekali itu. Itu maksudnya tidak ada bagian dari harta gonogin itu tidak ada. Tapi kalau meninggal, suaminya nanti apa namanya meninggalkan harta ratusan juta, itu nanti si istri dapat. Nah, nanti di sini ada. Ini kan dari kalangan laki-laki ini supaya kita hapus dulu. Nah, ini dari kalangan laki-laki. Nah, ini dari kalangan perempuan. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ahli waris dari kalangan perempuan. Siapa-siapalah. Anu kutiakan kau lah. Ini Arieja. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ini ahli waris dari kalangan perempuan itu yang pertama dulu nih putri kandung. Nah, bukan putri Tanjung ya. Putri kandung. Kemudian yang kedua putri, ini cucu berarti lah, ini cucu berarti. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibu lah. Nomor 3 ibu. Nomor 4
Ini nenek ini maksudnya ibunya ibu. Ibunya ibu. Kemudian ibunya bapak. Nah, ini ibunya bapak. Kemudian nomor 6 nih saudari kandung, saudari seayah, kemudian saudari sebapak, lalu nah ini kemudian nomor 9 istri, nomor 10 ini jasa memerdekakan, nih tidak ada zaman sekarang, andak ya sudah. Nah ini ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, ahli waris dari kalangan perempuan ini otomatis kalaunya kita ambil dari sini, misalnya ini yang meninggal nih lakian, misalnya kita contohkan yang meninggal nih Anto misalnya lah. Nah, yang meninggal Anto. Nah, nanti kita dulu fokus ke sini dulu. Kalaunya laki-laki ini yang meninggal, lalu semua ahli waris yang jumlahnya ada 9 sebenarnya 10. Tapi ini sama aja loh nang ini. Jasa memerdekakan zaman sekarang tidak ada. Jadi tidak perlu kita bicarakan. Semua ahli waris yang 9 orang ini putri kandung. Begitu pulang cucu perempuan si Anto dari anak laki-laki si Anto. Paham lah. Jadi gini, cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang lahir dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan sama sekali, tapi boleh dapat wasiat. Nah, macam misalnya kayak ini, ulun bisi anak bebinian. Nah, anak bebinian ulun ini kawin. Nah, kemudian anak bebinian ulun ini bisi anak lakian. Atau bisa anak binian lakian kah, bisa anak binian kah, bisa anak. Ketika ulun meninggal itu anak cucu ulun dari anak perempuan itu kada dapat waris sama sekali, tapi bisa dapat wasiat. Aku wasiatkan sepertiga hartaku ini gasan cucuku nang ini, itu bisa. Kenapa? Karena inya itu kada ahli waris. Lain mun cucu perempuan dari anak laki-laki ini, nah ini dapat waris. Setara aja lawan putri kandung si Anto nih. Nah, jadi Jasidin, kalaunya ahli waris dari bebinian ini tak kumpul seberataan, maka yang mewaris itu ini nah ini satu. Nah, ini mewaris juga nih, cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris. Kemudian ini mewaris ibu, kemudian ini saudari kandung. Nah, dan ini. Jadi sini ada berapa ekong? 1, 2, 3, 4, 5 nang mewaris. 5 yang mewaris apabila terkumpul semuanya. Nah, jadi ini semua, kalau misalnya ini Bang yang meninggal misalnya Anto, anak kandung lakian ada, anak kandung binian ada, ini mewaris. Cucu ini kada dalam mewarisnya sudah, karena cucu perempuan ini bilanya ada anak laki-laki ini kada mewaris. Bisa aja kayak ini, si Anto ini bisa anak lakian 2. Nah, anak lakian 2 ini kawin, lalu nang saikong bisi anak lakian, nang saikong bisi anak binian, nang saikong bisi anak lakian juga meninggal si Anto. Siapa nih si Anto ini misalnya meninggal, nang anak si Anto nih meninggal, ya kalau lah meninggalkannya anak laki-laki nih, si anak laki-laki Anto nih meninggal berdahulu, tapi nya ada bisi dan sanak nang lain pulang laki-laki dan sanak abahnya nang sing ini. Nah, itu Jasidin kada mewaris, dihalangi oleh anak laki-laki dan sanak abahnya nang masih hidup. Nah, ini paham lah sudah nih, nyaman dihapus. Hah?
ulangilah. Kada nih anu henang nyaman tuh diulah gambaran kena anu pengaruhnya. Ini hanya anu dulu daftar ahli waris. Nah, nanti kita akan mengolah gambaran bahasa. Jadi melihat nang mana nang apa ngarannya nih. Ini paling kenal banget penglimun. Ini mun kada anu nih pakai penghapus yang paling kenal nih. Nomor ini kah? Saudara saya. Oh, ini saudari sebapa saudari. Oh ya kah? Si ibu lah yang salah, seibu. Ya seibu nih salah tulis tadi. Nah, astaga. Ya seibu nih. Saudari seibu. Nah, itu salah. Sudahlah, pahamlah. Seberataan. Nah, mewaris. Nah, selain daripada ini itu kada mewaris. Intinya dulu jadi pinanduin nang mewaris, nang lain daripada ini itu kada mewaris. Nah, kita ambil contoh seperti inilah. Kita contohkan tadi supaya nyaman ya. Ini misalnya suami ya, kalau lah ini Anto dan Yanti. Nah kemudian bisi anak, misalnya mereka berdua ini bisi anak, anggap aja ya misalnya 5 lah, kebanyakan bang 5, 3 aja cukup ya kalau lah. Misalnya siapa? Nah ya kalau 3. Nah misalnya di sini Ahmad, Adul. Ini anak lakian dulu berataan. Adik misalnya. Nah ini anak lakian seberataan. Lalu si Ahmad ini kawin juga, bisi anak 2, misalnya si lakian kita lakian akan aja berataan ya kalau lah. Misalnya siapa bisi anak ngarannya Soleh ya Allah lawan Andre. Ini bisi anak juga lakian siapa, cari ngaran artis saja nih, Udin misalnya. Nah Charlie misalnya. Ini bisi anak juga misalnya ini Roma. Ini misalnya Ridho. Nah ya Allah lah. Nah berarti seandainya di dalam ahli waris itu sakalinya ini meninggal berdahulu, nah abahnya lawan ini kan abahnya mamanya nih, dipandang dari nang 3 ikong ini abahnya mamanya, dipandang dari nang 6 ikong ini kai lawan nininya. Nah lalu ini berdahulu meninggal, sebelum meninggal Anto dan Yanti ini berdahulu meninggal. Namun yang ini berdahulu meninggal berarti ngarannya ahli warisnya ini mamanya, ini abahnya, ini anaknya, ini dan sanak, ini anak dan sanak kemanakannya. Nah yang dapat waris ketika Ahmad meninggal tuh ini sama ini aja, sama ini dapat waris. Nah ini kan masih hidup nih, ini masih hidup. Nah ini ngarannya cucu nang ditinggalakan oleh abahnya berdahulu meninggal. Seandainya ini yang meninggal di tahun berikutnya, maka ini kada dapat ini ke sini kada dapat. Jadi hanya ini ke sini aja. Nah jadi ini kada dapat nih karena cucu terhalang oleh marinanya ini anak laki-laki yang masih hidup 2. Kecuali ini meninggal juga ini meninggal pas misalnya tulakan haulan nauzubillah ya kalau lah, kecelakaan di Gunung Rambutan lalu guguran berataan bertiga nih. Nauzubillah nih. Nah lalu kenapa meninggalkan cucu anamikong ini meninggal, maka semua anang ini dapat waris berataan dari kainya karena tidak ada lagi penghalang di atasnya
di atasnya sini. Nah, paham lah. Nah, jadi ini kada mesti, ini kada dapat lagi warisan mun ini masih hidup karena ini jadi penghalang inya. Nah, ini contoh nang singkat dulu. Nah, ada pertanyaan lah. Kalau kada ada kita lanjut baca kitabnya lah, pelang lah. Oh iya ya. Nang ini kah perempuannya dua nih lah. Oh ya, kita hapus dulu lah. Kita hapus supaya lebih nyaman gambarannya. Jadi ini Anto juga nih kita ini supaya Anto dan Yanti nah lalu bisa anak 3 perempuan beratan kah atau 1 laki-laki? Perempuan semuanya. Kalau perempuan semuanya, misalnya di sini Sandra, ya kalau lah di sini misalnya Dewe, di sini misalnya Santi, nah, lalu inya nih kawin, bisi anak misalnya. Nah, kalau ini mau lakian atau binian nih kita contohkan lah, aja cukup lakian aja nih laki-laki. Laki-laki ini laki-laki misalnya. Ini bisa anak laki-laki. Ini bisa anak perempuan. Ini bisa anak nih L aja kita ini perempuan. Nah, ini jersidin apabila ahli waris nangka ini, maka mennya Anto meninggal. Nah, lalu Anto ini ada bisiden sanak laki-laki pulang. Ini saudara nih, saudara kandung misalnya. Saudara kandung. Nah, ini nih nang bini dapat 1/8 dari harta yang ditinggalkan si Anto. Adapun anaknya nang bertiga bebinian ini hanya dapat nanti 2/3 dari hartanya. Sisanya nih diambil saudara laki-laki nang si Anto ini nih. Karena ini kadada ahli waris lakian. Jadi otomatis bukahnya kepada dan sanak kena. Kecualinya bisi abah. Nah, bukahnya ke abah kena semuaan hartanya. Nah, seandainya pulanglah ini meninggal, ya Allah lah. Ini meninggal sebelum Anto meninggal, ya kalau pertanyaannya kayak itu tadi. Ini meninggal sebelum Anto meninggal, maka ketika Anto meninggal ini jangan dapat waris, ini dapat waris, ini sama sekali kada dapat. Bahkan seandainya ketika tolak haulan tadi gugur di gunung rambutan bertiga dan sanak ini meninggal ketiganya, nang ini dapat waris lah. Cucu-cucu sidin dari anak perempuan ini kada dapat waris sama sekali. Jadi ini bukan ahli waris lah. Bukan ahli waris. Kenapa? Karena inya ini meskipun ini laki-laki misalnya nih bebinian nih laki-laki, karena berasalnya inya itu dari anaknya si Anto nang bebinian seberataan. Jadi nang ini kada nang dapat warisnya ini berataan nah. Ini lain ahli waris berataan. Padahal ini cucu ya kalau lah. Cucu sidin. Ini cucu sidin. Diamnya pasti di rumah sidin juga. Misalnya Antonnya orang sugih. Bisi rumah aja misalnya 2 hektar ganalnya. Jadi maulah akan rumah gasan anak bebinian nang bertiga nih ibaratnya tuh ganal-ganal rumahnya. Ini pasti cucunya nih pasti parak lawan kainya. Tapi ketika kainya meninggal ini kada dapat waris sama sekali. Kenapa? Karena inya berasal dari anak bebinian dari kainya. Nah, lain halnya mun di sinilah kita andak sini misalnya tadi siapa? Sole misalnya. Nah, ini lakian. Nah, ini nang mah berarti ini jelas kada dapat nih. Kenapa? Karena dihalangi oleh anak sidin nang lakian. Nah, ketika meninggal misalnya ketika Sole ini meninggal berdahulu bisi anak lakian lawan bebinian, maka ini dapat nih. Ini dapat kenapa? Karena ini berasal dari anak cucu yang berasal dari anak laki-laki. Kalau cucu yang berasal dari anak perempuan 0 zong kada dapat sama sekali. Kalau cucu yang berasal dari anak laki-laki ini dapat
meskipun nyelakian atau bebinian dapat. Nah itu ada lagi lah. Hmm. Hmm. Yang mana tadi? Ya ya, oh ya ya ya, ketiganya meninggal ya Allah. Nah ini meninggal ketiganya, berarti jatuh waris itu hanya kepada Yantin aja, hanya kepada istrinya. Nah kepada istrinya pun hanya, berarti istrinya ini dapat seperempat. Kenapa jadi dapat seperempat? Karena anaknya ini ketika ini yang dipandang ketika yang meninggal itu. Jadi ketika Antonya meninggal, dua tiga putrinya ini meninggal lebih dulu, maka ini dianggap apa? Ini dianggap menyendiri ngarannya. Jadi ini mendapatkan seperempat meskipun dia punya cucu, dianggap seperempat. Walaupun tadi seandainya si Anto ini punya saudara laki-laki dulu, tapi si Yanti ini tetap dapat seperempat. Tetap dapat seperempat. Kenapa? Karena suami maupun istri itu selama waktu meninggal itu masih ada hubungan, itu dapat waris. Meskipun sudah cerai, misalnya kan kamu saya talak satu. Kalau talak satu itu misalnya Anto ini sebelum meninggal ditalaknya, Yanti ini talak satu, tapi iddah belum habis. Itu ketika Anto meninggal ini masih status istrinya karena iddah belum habis. Jadi dia ini tetap dapat waris. Beda halnya kalau talak tiga. Kalau talak tiga berarti ini Yanti ini tidak dapat waris sama sekali. Kenapa? Karena sudah putus total. Kalau talak tiga itu kan putus total. Kalau talak satu itu masih belum lagi. Masih tersambung. Ada lagi lah. Ya. Kita bawa duduk lah. Kalau makan ya halal aja. Setiap posko misalnya disinggahi ambil, posko ambil, itu halal aja kan. Yang kedua masalah sembahyang tuh pian sembahyang sorangan ke imaman ke masjid. Itu kada apa-apa. Sah aja. Sampai mana semalam di sini, sampai Masjid Agung aja lah. Atau simpang. Kalau nang di dalam Trikoran Bang sampai mana Masjid Agung lah. Tapi jalanan masih kawa kalau dilalui ya kalau kalau ulun semalam di higa pom bensin Cempaka sini tulak jam 5 mulai bati-bati. Ambil itu pin ke mana aja anak terus kan, jangan sampai pin kerato elok dia kalau lagi kena bulik jar. Sudah sini ya situ aja sudah. Jadi datang beginian. Jadi kalau mulutnya kecil gitu. Itu kalau sudah terlihat lah. Kada apa-apa ya. Kada berdosa, itu rezeki sudah. Tapi kalau istilah berandam pulang. Nah bandanya aja misalnya mau kayakan sekalinya terlihat mbah itu mengalihkan pandang itu bahasa pulang. Nah itu berdosa menang kedua tuh. Pandangan kedua berdosa ya Rasulullah. Berdosa aja Rasulullah pandangan kedua tuh.
Ya, astagfirullah, astagfirullah aja cukup nih, apalagi bulan Rajab nih cukup banyak istighfar aja. Nah, kemudian berikutnya lah di sini ada nang keluarga tapi kada mewaris. Nah, sini ada sini menjelaskan, nah sini tambahan. Kita tulis lah. Keluarga tapi kada kada mewaris. Jadi ini supaya pian tahu ya kalau lah bahwasanya orang ini kalau misalnya di zaman apakah sekalinya sidin mon perju menagih warisan. Wah, aku ada hubungan keluarga aja. Tapi misalnya apa di dalam syariat bujur aja ini hubungan keluarga tapi di dalam kewarisannya bukan ahli waris. Nah, contoh. Nah, ya. Nah, ini keluarga bis baterai benanya. Kita bisi anak binian. Anak binian kita nih bisi anak lakian kah, anak binian kah, mau 10 kah, mau 100 kah anaknya, mau lakian atau binian, itu kalaunya kainya meninggal, ini tidak dapat waris sama sekali. Karena inya bukan ahli waris. Padahal ini parak beneran kainya yang meninggal cucu ya Allah, jatuhnya nih cucu, tapi gara-gara anak dari putri kandung ini kada dapat. Kemudian lagi di sini anak dari saudari kandung putra putri. Ini putra ataupun putri biar nang banyak ke 100 kah dari saudari. Nah, dari saudari kita kemanakan nih jatuhnya nih kemanakan ya Allah, kemanakan kita nang meninggal. Nah, jadi kemanakan si nang meninggal nih bilanya anak dari saudari, anak saudara perempuannya nih. Ini kada dapat juga waris. Kalau dari anak saudara tadi dapat. Tapi khusus lakian aja. Anak amunnya bebinian pang kada dapat. Tapi mun lakian dapat. Nah, munnya dari saudari kandung bang kada dapat sama sekali. Biar lakian, biar binian kada begitu. Kemudian lagi wabanatul ikhwah. Nah, ini putri. Nah, ini khusus putri aja lah. Putri dari saudara kandung. Putri dari saudara, kada begitu saudara apapun gitu nah. Dulu. Nah, ini kalaunya anak bebinian dari saudara kandung kita atau saudara sebapak kita ini kada dapat. Tapi kalau anak lakian dapat. Nah, ini nang tidak dapat waris. Kemudian berikutnya anak paman. Ini putri paman maksudnya lah, sepupu bebinian. Putri paman, ini pun juga tidak dapat waris. Putri paman, anak paman tuh kada dapat waris. Berarti ini kalaunya di sini yang meninggal siapa nih? Ini kainya yang meninggal. Kalau di sini yang meninggal siapa nih? Marinanya dan sanak oleh kuitansi. Kan yang kada dapat waris ini nah. Nah, ini yang kada dapat waris, ini yang kada dapat waris, ini yang kada dapat waris, ini yang kada dapat waris. Nah, berarti kalau di sini yang meninggal kainya. Kalau di sini yang meninggal ini marinanya. Ya kalau lah pamannya nih. Kalau di sini yang meninggal ini juga pamannya sama aja, marina paman sama aja. Kalau di sini yang meninggal berarti
sepupu. Karena ini putri paman, berarti bahasa popo. Nah, apalagi. Nah, kemudian paman saudara kandung. Nah, ini yang mati lah. Nah, ini apa tadi? Paman saudara seibu lah. Paman saudara ayah seibu. Nah, ini berarti yang mati siapa di sini? Kamanakan sidinnya kalau nah keponakan. Nah, keponakan. Kemudian abah mama. Nah, ini nomor 6 nih. Ini ayahnya ibu. Nah, ini kai dari pihak mama. Ini kada dapat juga. Berarti ini yang meninggal cucu. Nah, supaya kita ulang kita rincikan. Nah, kemudian di sini pulang nomor 7. Ini paman saudara ibu. Saudara ibu. Kemudian nomor 8 paman. Nah, ini acil ya kalau lah bibi lah atau bibi. Bibi ini kadang dapatnya seikung pun. Nah, habis. Anak dia sudah. Nah, jadi putra putri dari putri kandung ini tidak dapat waris. Berarti dipahami di sini yang meninggal adalah kainya. Kainya meninggal, mamanya meninggal juga, tertinggal putra putri dari putri kandung. Misalnya sidin ini bisi cucu seikungannya, bisi anak binian seikungannya. Anak binian pulang melahirkan anak lakian 10, anak binian 10, cucu sidin. Nah, meninggal kainya ini kada dapat waris. Sama sekali kada dapat warisan karena berasal dari putri, bukan putra mayit tadi. Nah, ini pulang putra putri dari saudari. Berarti yang meninggal siapa nih? Ini yang meninggal nih saudara ini. Yang meninggal saudara ini. Nah, lalu ini putra putri ini berarti menyambat mayit itu siapa? Marina atau paman atau acil misalnya. Ini kada dalam dapatnya. Ini sama kada dalam dapatnya nih. Yang tadi apa namanya? Intinya kaidahnya apabilanya selain dari 10 bebinian 15 lakian tadi itu kada dapat waris. Cumanya sebuting di sini. Nah, ini jasidin pala yarisuna indana bitariqil asalati bal idza fasada baitul mal kama sayati. Nah, di sini jasidin mereka ini bujur aja kada mewaris. Bujur aja kada mewaris jasidin. Nah, cumanya masalahnya seandainya kejadiannya kayak ini tadi nang pas nang jersidin tadi. Kai ini bisi anak bebinian 3. Kemudian anak bebinian ini bisi anak pulang ya kalau lah ada nang anak lakian, ada anak binian, ada anak lakian, ada anak binian nih. Bisi anak pulang mereka bertiga nih meninggal. Lalu kainya itu meninggal juga. Nah, nang kayak apa? Waris tuh kemana? Karena masalahnya sidin kada ada bisi ahli waris. Nang kai tadi bisi dan sanak kada ada, bisi abah kada ada lagi, bisi mama kada ada lagi, bisi dan sanak kada ada lagi. Nah, lalu hartanya kemana? Nah, ini ujar para ulama kita mazhab Syafi'i, hartanya itu nanti diserahkan ke Baitul Mal. Apabilanya Baitul Malnya ada. Baitul Mal itu pun harus sama seperti di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman Ali. Kalau zaman sekarang, harta itu diserahkan ke Baitul Mal itu dikorupsi seberataan oleh pemerintah. Mbah nang kayak Pak. Nah, itu jasidin itu nanti dikembalikan, diwarisakan kepada semua orang-orang nang kada mewaris tadi putra-putri dari putri kandung atau cucu sidin itu belum mewaris terakhir kena. Akhirnya mewaris.
Gara-gara apa? Gara-gara Baitul Mal kadada. Kalau di wadah kita ini jelas Baitul Mal kadada. Nang ada tuh Baitul Mal nang Baitul Mal apa gitu. Itu Baitul Mal apa gitu. Nah, jadi Jesiden Mbak dijulung ke Basnas kah? Kada juga. Mbak dijulung lebih baik dijulung kah ke ahli waris nang tersisa nang ada meskipun nya di dalam syariat itu bukan ahli waris, tapi nya tetap Jesiden mewaris apabila nya nang lain sudah kada ada nang hidupnya lagi ahli waris nang lain dijulung ke inya seberataan. Kenapa? Karena lebih baik julung ke sini daripada zaman sekarang tuh dijulung ke Basnas atau kemana misalnya itu nyata sudah menjadi Indonesia ini habis dikorupsi orang sudah itu jelas sudah apalagi wah duit dapat nih pajaknya aja habis ya Allah dikorupsi bubuhannya sampai ketua Basnasnya kita tangkap bayi-bayi malam nang kasus pamannya Allah OTT nah itu baik napa baik baik julung ke ahli waris. Nah habis nah sampai di sini ada pertanyaan pulang lah ya ya. Mm-mm. 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 Oh ya ya ya. Mm-mm. Oh ya kita tulis saja lah supaya lebih nyaman. Nah, ya ya ya. Dan kada nukar penghapus genal. Harus. Jadi tadi kayak itu ya kalau lah bagus tuh pertanyaannya tuh. Jadi ini Anto, nah, Anto, Yanti. Nah, Yanti ini punya anak dari suami yang lain ya kalau suami pertama misalnya ini lakian binian sama aja lah. Oh binian semua lah perempuan perempuan. Nah berarti ini bapak sambung kan, bapak sambung. Yang meninggal siapa? Yanti yang meninggal. Nah, lalu, nah ini jatuh warisnya ke sini. Ini dapat waris, ini dapat waris, ini dapat waris. Kalau ini nanti ketika kita sampai ini karena dua orang jadi bagiannya ini tulis Arab. Nah, ini bagiannya 2/3, ini bagiannya 1/4. Nah, kenapa 1/4? Karena yang meninggal ini punya anak, meskipun bukan dari dia. Jadi kalau kalau si istri meninggal dan si istri ini punya anak, maka si suami dapat 1/4. Meskipun anak ini bukan dari Anto. Anak ini dari suami yang lain. Tapi dia yang meninggal, maka si Anto ini mendapatkan 1/4 gara-gara seandainya si Yanti ini tidak punya anak, maka dia 1/2. Nah, kita balik lagi. Seandainya yang meninggal ini siapa? Anto kan? Anto. Nah, seandainya Anto yang meninggal, Anto ini tidak pernah punya anak misalnya. Anto ini tidak pernah punya anak dengan istri sebelumnya juga tidak pernah. Karena dia misalnya bujangan, lalu mendapatkan balu misalnya kan janda kembang nih ya kalau lah. Nah, lalu apa nih? Nah, lalu Anto meninggal, maka si Yanti ini mendapatkan 1/4. Seharusnya seandainya Anto ini punya anak, maka dia mendapatkan 1/8. Tapi karena Anto tidak punya anak, maka dia dapat 1/4. Anaknya ini dapat nggak? Tidak dapat. Kenapa? Karena ini bukan ayah kandung. Jadi ini tidak ada dapat. Jadi yang dapat tuh hanya Yanti. Ini tidak ada dapat warisan sama sekali karena ini bukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini. Nah, 2/3 ini bukan 2/3 ini keduanya. Jadi misalnya gini ya. Jadi di sini ada Anto ini suami. Nah, nanti cara pembagiannya nanti kita ada aja. Ini anak perempuannya kan, perempuan. Nah, caranya begini. Jadi si suami ini dapatnya 1/4. Ini dapatnya 2/3.
Nah, nanti cara menghitungnya 4 sama 3 ini bisa nggak bersatu? Nggak bisa bersatu kan 4 sama 3. Maka 4 dikali 3 asal masalahnya 12. 12. 12 dibagi 4 berapa? 3. 12 dibagi 3 4. 4 kali 2 8. 8 ini bisa nggak dibagi 2 orang? Bisa. Nah, kalau 8 bisa dibagi 2 orang berarti ini 4. 4 4. 4 tambah 4 8, 9 10 11. Nah, masih tersisa 1. Nah, 1 ini kemana? 1 ini kalaunya seandainya baitul mal itu normal di tempat kita nih. Baitul mal penyimpanan harta untuk kemaslahatan kaum muslimin itu normal, maka 1 ini diserahkan ke sana. Jadi ini 1 ini tidak ada yang berhaknya. Seandainya inilah duitnya ini berapa? 1,2 miliar. Berarti ini dapat 3M, ini dapat 4M, ini dapat 4M. Nah, berarti ini 1M, ini kemana? Gak ada kemana-mana. Ini kalau baitul mal bagus kan di tempat kita ini, maka diserahkan ke baitul mal 1M. Tapi kalau baitul malnya nggak ada yang bagus, ini diserahkan kepada ini. Nah, jadi ini 1M-nya bagi 2. Berapa? Ini 500 juta. Jadi ini mendapat 4,5, 4,5. Nah, jadi nanti diserahkan ke ini lagi. Nah, itu hitungannya. Paham nggak? Ada lagi lah, ada ya. Hmm. 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 Kalaunya misalnya kalaunya Anto dan Yanti ini tidak punya anak, itu kalau yang meninggal Anto misalnya, lihat abahnya Anto masih hidup atau belum. Kalau abahnya masih hidup berarti abahnya itu semua hartanya ke abahnya, tidak ada tersisa, abahnya yang mengambil. Kalau misalnya abahnya kadeda, ada saudara laki-laki, maka semuanya itu diserahkan kepada saudara laki-lakinya. Nah, yang ini cuma dapat 1/4 istrinya. Sisanya tuh semua milik saudara laki-lakinya. Kalau ada saudara perempuannya berarti saudara perempuannya yang kalau ada pamannya berarti pamannya. Kalau ada misalnya anak dari saudaranya berarti anak dari saudaranya. Kalau ada anak dari pamannya laki-laki, anak dari pamannya. Itu nanti kan sudah ada tadi tabel-tabelnya. Hmm. 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 Jadi gini, ketika membagi rata tadi orang tuanya masih hidup apa sudah meninggal? Kalau masih hidup namanya itu menghibahkan. Sama seperti ini, gini. Tadi kan Anto dan Yanti ini cuman Anto dan Yanti misalnya. Nah ini, mereka ini punya anak 2 orang perempuan. Macam mintu haulun itu bisa anak sedin bebinian. Kada ada bisa anak lakian. Nah, otomatis warisan sidin itu kalau sidin meninggal itu otomatis akan diambil oleh saudara kandung sidin yang ada di daerah Kurau situ. Nah, bagaimana caranya supaya warisan itu khusus ke anak aja? Ya sudah, waktu hidup, waktu sehat masih segar sekarang, sudah nih kamu dapat 5 miliar, kamu dapat 5M. 5M dibagi. Atau misalnya ada anak lakian misalnya ya kalau 5M selama ini masih hidup, masih sehat, dibagi oleh orang tuanya, kamu 5M, ini 5M lah ya. Ya oke, terima. Itu bukan warisan, itu namanya hibah. Jadi kalau warisan itu kan sesuatu yang dimiliki setelah orang yang memiliki harta ini meninggal, itu warisan.
Kalau belum meninggal sudah dibagi duluan, itu bukan waris, itu namanya hibah. Hmm. Hmm. Kalau itu bukan waris, karena selama orang tua masih hidup itu bukan waris. Jadi tidak bisa dituntut-tuntut. Itu hibah namanya. Seandainya sudah meninggal, seandainya gini, kata orang tua, nanti kalau aku meninggal dunia bagi rata aja. Sudah meninggal, bagi rata. Setelah dibagi rata, ternyata 10 tahun kemudian baru sadar, wah kita salah ternyata nih. Saya harusnya dapat banyak kan. Karena itu bungul-bungul beratan anak sidin kada datang sekolah agamanya misalnya masing-masing akhirnya anak lakian ini boleh lah nuntut, itu boleh nuntut. Boleh nuntut. Nah, sini bagian saya setengah milik kamu sini. Kan itu boleh nuntut itu. Boleh. Kenapa? Karena baru tahu. Nah, dengan tuntutan itu sebenarnya menyelamatkan kuitan dalam kubur. Kenapa jadi menyelamatkan kuitan dalam kubur? Karena sidin itu misalnya selama 10 tahun anak sidin baru menyadari itu salah. Nah, itu selama 10 tahun sidin disiksa di dalam kubur. Kenapa disiksa? Karena membuat kesalahan di atas dunia. Nah, kemudian pulang si nang anak bebinian ini tak makan nang haram terus tuh ya Allah. Karena tak makan hak anak lakian tadi membagi rata sama. Namun inya menuntut berarti inya pertama menyelamatkan kuitan dalam kubur. Nang kedua menyelamatkan dan sanak daripada tamakan nang kada halal. Nah, biasanya dituntut nang salib. Kada legenda. Nah, itu napa pertama orangnya sakit cegernya. Nang kedua kuitan sakit dikubur ya Allah. Sudah merasa nyaman, dapat harta banyak ya Allah. Dituntut makin nyai hamuk. Nah, itu biasanya. Tapi kalau orang nang sadar apa segala macam nang ingat tahun mati, itu insya Allah mau aja ya kalau lama mengembalikan gitu. Nah, ingat tahun mati menyelesaikannya pada pada bawah. Ya. Hmm. Oh ya ya ya. Siapa nih? Oh, lakian berarti ini laki-laki. Ya. Yang meninggal siapa? Yanti nih. Oh, yang meninggal siapa nih? Yanti. Oh, yang kalau Yanti yang meninggal, ya ya. Kalau Yanti yang meninggal yang dapat tuh cuman ini sama ini. Ini nggak dapat. Kenapa? Karena ini tidak ada hubungan darah dengan Yanti, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi yang ini aja yang dapat dua. Ini nggak dapat sama kayak ini. Eh, Yanti ini punya anak lagi. Oh gitu. Oh ya ya ya, betul betul. Nah, ini seumpama ya. Biar jelas Pak. Ya ya ya. Ya, semuanya kita. Ya. Mm, mm, mm. Daripada kita salah ya Allah. Mumpung masih ada kita sama. Jadi ini Anto ya. Anto sama Yanti kawin. Nah, Yanti ini punya anak dari suami yang dulu dua. Nah, kemudian sama Anto satu laki-laki kan? Ya, laki-laki. Nah, berarti kalau Yanti yang meninggal, ini dapat semua. Dapat, dapat, dapat. Jadi ini dapat semua. Ini dapat. Ini kalau ini Yanti kan yang meninggal Yanti. Berarti ini Anto ini suami kan? Ini suami. Si Anto suami. Ini ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini ada dua anak perempuan. Berarti ini gini, pembahasannya ini laki-laki seperempat. Ini sisa ya. Nah, sisa. Jadi ini masalah empat. Berarti 4 bagi 4 1 kali 1 1. Sisa 3. Nah, 3. Ini kalau begini, laki-laki ini dihitung 2 kepala. Kalau ada laki-laki sama perempuan, itu laki-laki dihitung 2 kepala. Berarti ini
Ini 1, ini 2, ini 1, 1. Berarti 4 kan? 3 bisakah dibagi orang berempat? Ini 3 dibagi 4 bisa lah. Kada kawa. Kada kawa 3 dibagi 4 kada kawa nang supaya kada ada koma-koma tuh nah. Nah, maka Jesiden ini yang 4, nih yang 1 2 3 4 ini dikalikan 4 sama dengan 16. Nah, cara menghitungnya 4 yang ini, yang nang ini dikali 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ini 4 dikali 3 12. Nah, 12 sudah bisa dibagi orang berempat. Ya Allah. Berarti ini lakian damunnya dari 12 itu 12 dibagi 4 berapa? 3. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Nah, lakian dapat 6, ini dapat 3, ini dapat 3. Jadi seandainya hartanya 16 miliar, ini kita miliar-miliar aja lah. Ya kalau jangan nang juta-juta. Mun hartanya 16 miliar berarti ini dapat 4M, ini dapat 6M, ini dapat 3M, ini dapat 3M. Nah, nih. Kalau ada bapaknya misalnya lah. Kalau ada bapaknya misalnya tambah di sini. Tambah bapak misalnya, ayah. Nah, berarti ini bapak itu mendapatkan 1/6. Nah, ini beda lagi di sini andaknya. Ini panjang lagi pembahasannya. Biar kita selesaikan anu penghapus. Yang dihapus cuman ini aja nih. Nah, ini. Ini ya sama ini di bawahnya. Nah, sudah. Nah, kalau apa? Kalau ada bapaknya, berarti ini 6 dengan 4 ini bermasukan kawan. Berarti ini 6 lawan 4 ini bisa bermasukan. Jadinya 12 di sini permasalahannya. Nah, 12. Di mana dapat 12? 6 dengan 4 itu kau bermasuk-masukan. 4 di pengarahnya 6, ini 12 dibagi 6 setengah daripada 6 berapa? 3 dikali ke 4 12. Setengah dari 4 berapa? 2 dikali ke 6 berapa? 12. Nah, itu kita mendapatkan 12 itu di sini. Di sini. Ini kalau bilangan apa namanya tuh matematika kada paham lah. Kalau di dalam apa? Di dalam faraid namanya tadakul tawapuk bin nisib itu namanya. Artinya sama-sama punya nilai setengah yang bisa dikalikan. Makanya dapat 12. Nah, 12 dibagi 4 berapa? 3. 12 dibagi 6 2. 3 tambah 2 5. 3 tambah 2 5. Berarti sisanya supaya jadi 12 berapa tuh? 7. 7 ini bisakah dibagi orang berempat? Padahal ini orangnya 3, tapi 4 kan laki-laki 2 kepala. Enggak bisa kan? 7 dibagi 4 kada kawa, ya kan 8 dibagi 4 kawa. Nah, maka Jesiden 12 ini dikali 4. Nah, 12 kali 4, 4 kali 2 8, 4 kali 10 48. Nah, 48. Nah, ini tinggal ini aja nih, ini tinggal ini. Nah, 4 dikali 3 12. 4 dikali 2 8. Nah, sisanya 7 kali 4 berapa? 28. 28 dibagi 4 bisa lah. Bisa. Ya kah? 7 kalau 7. Berarti ini dapat 4. 7 kali 2 kan 14. Ini sisa. Nah, kalau duitnya tadi 48 miliar, tinggal MM tambah MM aja lah ini. Nah, kalau misalnya duitnya kada sampai 48 miliar pang nih seandainya lah. Adakah lagi anak? Misalnya ya ini MM-nya aja lah. Nah, MM-nya aja. Nah, cara menghitung duit pulang. Kalau misalnya duitnya ini kada pakai kalkulator. Kalau misalnya duitnya itu misalnya berapa lah? Mana kalkulatornya nih? Nah, ini. Pertanyaannya duitnya misalnya berapa ya?
90 juta aja misalnya. Nah, 90 juta, duitnya 90 juta. Maka kita ambil dulu bilangan yang ini nah. Nah, ini bilangan ini. 90 juta itu bisa dibagi 12. 90 juta dibagi 12 dikali 4, atau bisa 90 juta dikali 4 dibagi 12. Nah, sama. Jadi ini 90 juta nih nah bisa dikali ke sini lalu dibagi ke sini. Paham lah? Ini dibagi. Nah, atau sebaliknya ini bisa dikali ke sini nanti dibagi ke sini. Sama aja. Hasilnya sama. Ini dapat 30 juta. Ini berapa ini ada kena nih dibagi-bagi nih sisanya. Nah, yang paling nyaman tuh tadi pian ada aja di sini, kalkulator waris ada di sini. Nah lah, coba kita buka kalkulator waris. Berapa dapatnya kita nih? Duitnya 90 juta ya kalau 90 juta. 9 nolnya berarti. Nah. Siapa tadi warisnya? Suami lah, suami. Oh, yang salah nih yang meninggal nih. Nah, nih. Nah, yang meninggal suami 1, kemudian anak laki-laki 1, anak perempuan 2, kemudian bapak 1. Hitung. Nah, berarti ini duitnya tadi 90 juta lah. Berarti abahnya dapat 15 nih. Ada nih, abahnya dapat 15. Anaknya dapat, suaminya dapat 22 juta. Ini dapat 26 juta 250. Nah, ini dapat berapa nih masing-masing? 26 juta dibagi 2. Nah, nanti kita bahas gitu pengertiannya. Cara pembagian duitnya. Sudah isa benar. Kada khusyuk lagi mun sudah isa nih. Ada pertanyaan lagi kalau kan minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa ba'asna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.